Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Nur akan menyampaikan materi tentang struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks cerpen. Materi ini adalah kelanjutan dari materi kemarin, karena kemarin Bu Nur telah menyampaikan unsur-unsur intrinsiknya. Sebelumnya juga kemarin udah Bu Nur sampaikan tentang struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks cerpen. Hari ini Bu Nur akan mengulang dengan harapan kalian bisa memahami materi ini lebih lanjut lagi dan bisa melaksanakan tugas yang akan Bu Nur berikan pada pertemuan selanjutnya. Struktur teks cerpen. Yang pertama, orientasi. Rangkaian peristiwa. Yang ketiga, komplikasi. Dan yang keempat, resolusi. Orientasi. Apa yang disebut orientasi? Orientasi adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual, latar, atau waktu dari sebuah kisah. Bisa juga berisi tentang pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Contoh orientasi. Di sini digambarkan gambaran waktu yang terjadi sebelum cerita disampaikan. Senja sore tak menghalau badan kurus kecilnya, rintik hujan, anak hujan pun tak ia hiraukan. Bahkan duduk di Putri Mal. Di sini gambaran latar suasana atau latar tempat yang akan disampaikan oleh pengarang. Selanjutnya, rangkaian peristiwa. Apa yang disebut rangkaian peristiwa? Rangkaian peristiwa adalah kumpulan kisah-kisah yang berlanjut, membentuk suatu rangkaian peristiwa yang tak terduga sehingga memperindah sebuah cerita. Mana sih yang disebut rangkaian? Contoh rangkaian peristiwa, ya di sini digambarkan peristiwa bangunnya seseorang, kemudian kegiatan apa yang ia lakukan. Nah, di sini sampaikan ada beberapa rangkaian peristiwa yang nanti akan membentuk sebuah cerita. Selanjutnya, komplikasi. Apa yang disebut komplikasi? Komplikasi adalah cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar dan karakter. Bisa juga tokoh utama mengarahkan kepada solusi dari sebuah masalah yang telah diambil dari cerpen tersebut. Contoh komplikasi. Di sini sampaikan, Rizka adalah seorang anak sekolah umur 15-16an, dia kelas 3 SMA. Dia tinggal bersama ayahnya di sebuah gubuk kecil. Saat itu ia melihat ayahnya sedang sholat maghrib, tapi saat sujud dia tidak berdiri. Akhirnya Rizka pun penasaran apa yang terjadi dengan ayahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayahnya meninggal dunia, dan paginya jenazah ayah pun dikebumikan di tempat pemakaman umum dari desa tersebut. Rizka berusaha untuk tetap tegar karena besok dia akan menjalankan ujian nasional. Ini disebut komplikasi. Kenapa? Karena sudah sampai pada puncak masalah di mana Rizka akan menjalani ujian nasional, tetapi dia diberikan oleh cobaan Allah dengan meninggalnya ayahnya saat itu juga. Terakhir adalah resolusi. Apa yang disebut resolusi? Resolusi adalah solusi untuk menyelesaikan masalah atau cara pengarang mengakhiri cerita. Cara pengarang mengakhiri cerita itu ada dua, happy ending dan sad ending. Berakhir bahagia dan berakhir sedih. Coba kita terka-terka. Akhir cerita Rizka tadi bagaimana ya? Setelah saat ia menjelang ujian nasional ditinggal ayahnya meninggal, dia harus hidup sendiri. Setelah dimakamkan ayahnya di tempat pemakaman umum, Rizka pun berangkat ke sekolah untuk ujian nasional. Nah, ini yang disebut resolusi. Diceritakan di sini, setelah pemakaman ayahnya, Rizka pun berangkat untuk menempuh ujian, dan alhamdulillah nilainya sangat sempurna karena ia mendapatkan rata-rata 96. Dari hasil yang maksimal itu,
Rizka diterima di perguruan tinggi University Oxford luar negeri dan mengambil jurusan bahasa. Struktur teks cerpen tadi jika dibuat skema, yang pertama adalah orientasi, dilanjutkan yang kedua rangkaian peristiwa, di mana rangkaian peristiwa ini akan membentuk yang namanya komplikasi atau masalah yang dimunculkan. Setelah itu akan adanya solusi atau penyelesaian. Sampai di sini untuk struktur teks cerpen, Bu Nurul harap kalian bisa memahami 4 tahapan ini. Bu Nurul akan menyampaikan ciri-ciri kebahasaan cerpen. Yang pertama, sudut pandang. Sudut pandang cerita. Ini adalah ciri pengarang menyampaikan cerita. Sudut pandang yang digunakan biasanya orang pertama dan orang ketiga. Selanjutnya biasanya berupa dialog-dialog. Kemudian adanya uraian deskripsi yang rinci, menggunakan kata benda yang khusus, menggunakan majas, dan terakhir pertanyaan retoris. Mungkin kalian belum tahu apa sih yang disebut sudut pandang, uraian deskripsi yang rinci itu bagaimana, apa itu majas. Di sini juga akan memberi contoh ciri-ciri kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, sudut pandang. Kita lihat di sini. Gubrak, aku menabrak sesuatu di hadapanku. Ada pengulangan kata aku di genggamanku. Siapakah sosok yang kutabrak ini? Ini menggambarkan bahwa sudut pandang yang digunakan pengarang adalah orang pertama. Selanjutnya berupa dialog. Biasanya dalam bentuk kalimat langsung. Dengan ciri ada tanda kutip. Waduh, gimana nih, aku tak hafal surat apapun, ku mandisa. Ini adalah dialog antara yang lain. Selanjutnya majas. Apa sih yang disebut majas? Majas itu gaya bahasa yang digunakan pengarang untuk memperindah cerpen atau isi ceritanya. Ini contoh satu. Seekor burung pipit sedang berpuasa mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari ketapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Ini adalah contoh majas simile, yakni membandingkan langsung. Mana bukti perbandingan langsungnya? Pada kata bagai. Jadi burung pipit itu dibandingkan langsung seperti batu lepas dari ketapel. Selanjutnya majas personifikasi. Awan tertati-tati melintasi langit. Apa sih majas personifikasi? Yakni majas yang memberikan sifat manusia kepada benda. Mana buktinya? Kata tertati-tati biasanya itu dimiliki oleh manusia. Nenek berjalan tertati-tati, tapi ini diberikan kepada awan. Jadi awan diibaratkan melangkah tertati-tati, padahal awan tidak bisa berjalan. Ini yang disebut majas. Selanjutnya uraian deskripsi yang rinci. Tujuannya untuk apa? Memberikan pemahaman kepada pembaca tentang latar, tentang tokoh, tentang suasana yang akan digambarkan. Contoh yang saya ambil ini adalah penggambaran dua tokoh karena dia adalah kembar. Ada Alisa, ada Alessa. Di sini digambarkan Lisa adalah anak yang malas dan yang suka bermain handphone, sedangkan Lesa anak yang rajin. Nah, dijelaskan perbandingan antara Alisa dan Alessa. Oke anak-anak, sampai di sini belum menjelaskan. Kesimpulannya, struktur cerpen ada 4 tahapan. Ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks cerpen ada sudut pandang, dialog-dialog, deskripsi yang rinci, penggunaan majas, pertanyaan retoris, dan penggunaan kata-kata khusus. Dari materi ini, Bu Nurul minta kamu buat peta konsep yang kreatif tentang struktur dan unsur kebahasaan teks cerpen di folio bergaris dan dikumpulkan pada saat pembayaran SPP. Mohon dipelajari dengan detail karena untuk minggu depan insya Allah Bu Nurul akan memberikan latihan tentang struktur dan unsur kebahasaan teks cerpen. Sampai di sini anak-anak, semoga apa yang Bu Nurul sampaikan
bisa bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu untuk kalian semuanya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.